Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast DPRD Kota Yogyakarta. Jogja kita kenal sebagai kota wisata, pendidikan, dan budaya. Namun ada tantangan serius yang kini menjadi sorotan kemacetan dan parkir liar. Pertumbuhan kendaraan pribadi semakin pesat, kapasitas jalan terbatas, dan di banyak titik kita jumpai badan jalan berubah menjadi lahan parkir liar. Akibatnya lalu lintas merawut, estetika kota terganggu, bahkan merugikan pengelolaan parkir resmi. Nah, kita hari ini akan membahas secara khusus isu parkir liar dan kemacetan di kota Yogyakarta bersama narasumber Ketua Komisi C Kota Yogyakarta. Selamat datang Pak Seno. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua. Dan Wakil Ketua Komisi C, Pak Bagio. Selamat datang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ini memang membidangi Komisi C khusus membidangi pembangunan, infrastruktur, dan transportasi. Jadi pas sekali kalau kita mau menggali langsung dari para pendekar-pendekar Komisi C, untuk menghadirkan supaya bagaimana menghadirkan kota yang lebih tertib, nyaman, dan ramah bagi kita semua. Jadi kali ini kita akan mengulik salah satu identitas Jogja yang paling melekat, yaitu kota pelajar. Tapi di balik kebanggaan itu ada banyak konsekuensi yang harus ditata dengan cermat, terutama oleh DPRD dan jajaran pemerintahan kota. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber dari Komisi C yang bakal ngobrol bareng kita tentang bagaimana status kota pendidikan ini berdampak pada tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan bagaimana mahasiswa sebagai penduduk temporer juga punya suara penting. Baik, Bapak Ibu, yang pertama-tama ingin saya menyampaikan terutama kepada Pak Ketua Komisi, tentang fenomena parkir liar dan kemacetan di kota Jogja ini. Bagaimana menurut Pak Seno ini? Terima kasih Pak Ketua dan juga selamat sore kepada sekalian. Jadi kalau terkait dengan tadi sama Pak Ketua, kami di Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Pak Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta adalah mitra kami di Komisi C. Dan di situ tadi sama Pak Ketua terkait dengan parkir dan kemacetan di Kota Yogyakarta, kami ingin bedakan lebih dahulu Pak Ketua. Karena parkir dan kemacetan tadi memang ada suatu hal yang senyampang. Tetapi di Kota Yogyakarta kami ingin sampaikan dulu berkaitan dengan masalah data angka. Di Kota Yogyakarta ini kita ketahui bersama luasnya ini hanya 32 km persegi. Terus kemudian yang kedua, jalannya ada di Kota Yogyakarta ini kalau kita yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota itu hanya 240 km Pak Ketua. Disitulah kami sampaikan bahwa kalau kaitan dengan kemacetan tadi, jalan di Kota Yogyakarta tidak mungkin lagi diperlebar dan diperpanjang. Ini kondisi yang ada di Kota Yogyakarta. Dan kemudian yang selanjutnya peningkatan sebagai Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar, kota wisata, pusat juga ekonomi dan juga pusat terkait dengan pemerintahan. Ini perkembangan pertumbuhan dari pembelian atau adanya kendaraan roda 2 maupun roda 4 ini sangat cukup signifikan. Yang kami ada data bahwa sepeda motor itu satu bulan tadi ada sekitar 3.000 jumlahnya yang terbeli di DIY. Nah, asumsi kami setiap bulan 3.000 ada tambahan 3.000 kendaraan. Nah, kaitan tadi dengan data DIY. Nah, kami sampaikan ini DIY. Kita ambil aja seperempat ada di kota. Karena ada di kota kabupaten di DIY, seperempat ada di kota, jadi sekitar 700 sudah masuk di Jogja. Terus kemudian yang selanjutnya mobil yang ada di DIY ini kemudian yang saya sampaikan bahwa itu adalah perkembangannya sekitar 600 mobil yang ada. Yaitu apa? Kami sampaikan, anggap saja untuk di Kota Jakarta masuknya adalah seperempatnya, yaitu sekitar 100 atau 200 mobil yang ada di kota. Nah, dengan kondisi tadi, otomatis kaitan tadi bahwa berkaitan dengan masalah kemacetan tadi, ini otomatis akan muncul adanya jalan yang tidak bisa tambah panjang, terus kemudian tidak bisa lebar, dan pertumbuhan dari kendaraan roda 2 dan 4 ini semakin tinggi sekali. Nah, ini yang kaitan tadi, terus kemudian yang berkaitan dengan masalah parkir tadi.
kalau kami sampaikan ya kalimat kita jangan parkir liar Pak Ketua. Parkir yang belum ditertibkan sehingga lebih humanis. Nah, parkir tadi kan ada. Terkait dengan parkir tadi ada parkir yang sesuai dengan Perda kita, Perda 2 nomor 2 tahun 2019, yaitu tentang terkait perparkiran, bahwa di sini fasilitas parkir tadi kan ada dua, baik dikelola oleh pemerintah kota maupun dikelola oleh swasta. Nah, hal inilah kami sampaikan, adanya parkir yang belum ditertibkan tadi ada di luar itu. Ada yang belum dikelola oleh pemerintah kota maupun dikelola oleh pihak swasta. Nah, kaitan tadi, kalau kaitan dengan masalah parkir liar tadi kan di kota Yogyakarta ini kan hanya ada beberapa titik-titik yang masih ada. Jadi tidak semua ruas jalan tadi ada parkir liar. Karena beberapa ruas jalan juga sudah ada parkir yang dikelola oleh pemerintah kota maupun dari rekan-rekan pihak swasta. Itu Pak Ketua. Ya. Gimana menurut Pak Bagio, ada tambahan terkait parkir liar dan kemacetan di kota Jogja ini? Jadi kami dari Komisi C cuma mendorong aja dari Dinas Perhubungan supaya untuk yang apa dikatakan parkir liar, tapi memang ini belum ditetapkan sama Dishub. Nah itu supaya Dishub segera mengeceki atau segera koordinasi daripada rekan-rekan tadi. Ya. Parkir-parkir yang dianggapnya liar tadi. Ya, terima kasih Pak Bagio. Terus ini terkait dengan beberapa pengawasan, apakah sudah berjalan? Ya, Pak baik. Seno, yang Tadi dilakukan oleh kami sampaikan, kawan-kawan Pak di Bagio Sumong. selaku Wakil Ketua dan saya selaku Ketua, ini kita senantiasa koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Jakarta. Salah satu tadi saya sampaikan bahwa tadi sampai Pak Bagio belum dikoordinir atau belum ditata. Nah, contohnya kami sampaikan bahwa terkait dengan parkir, ini kan di dalam Perwar nomor 20 tahun 2020, ini kan ada kaitan tadi bahwa parkir di kota Yogyakarta tidak hanya tanggung jawab Dishub. Tetapi ada berapa yang terkait tadi, satu, Dinas Pariwisata. Ini bertanggung jawab parkir yang ada di kawasan Malioboro, ataupun tempat parkir khusus Malioboro. Terus kemudian kedua, terkait dengan rekan-rekan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bertanggung jawab dengan masalah parkir di wilayah pasar. Nah, kemudian juga terkait dengan rekan-rekan Bapak Ibu Mantri yang ada di kota Jakarta. Ini juga bisa mengadakan parkir yang tidak sifatnya tetap. Nah, khususnya sendiri Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta ini, parkirnya itu hanya di ruas jalan loh Pak Ketua. Jadi di ruas jalan yang ada di milik pemerintah kota, baik itu ada di dalam ruas jalan di milik pemerintah kota atau yang ada di luar. Nah, adanya nama parkir khusus ini bisa dimiliki oleh pemerintah kota maupun pihak swasta. Nah, tadi sampaikan terkait tadi Pak Ketua nyampaikan bagaimana. Jadi seperti parkir yang ada di daerah pasar. Ini tidak semuanya tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota, tapi adalah tanggung jawab dengan rekan-rekan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tetapi kalau parkir tadi ada di ruas jalan, ini tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota. Nah, sehingga hal ini menjadi suatu hal bagi kami, penertiban parkir tadi ini tidak serta-merta Dinas Perhubungan Kota. Terus kemudian yang kaitan dengan pengawasan, tadi sampaikan Pak Ketua bagaimana, atau juga untuk kaitan dengan untuk pembelajaran, bahwa Dinas Perhubungan Kota yang memiliki juru parkir kurang lebih sekitar 700 juru parkir tadi, sudah ada koordinasi adanya pembinaan dan pengawasan. Baik itu internal, kami di Komisi C ya Pak Bagio dilibatkan pada saat ada pembinaan terhadap juru parkir, bagaimana secara humanis juru parkir tadi, secara sopan dan sebagainya. Termasuk parkir yang ada di Dinas Perhubungan Kota, seragam juga ada, sampai topi, sampai tempat untuk tempat minum, dan juga termasuk sampai jas hujan. Ini ada. Nah, kemudian pembinaan tadi tidak hanya internal, juga Dishub mengundang pihak eksternal, yaitu termasuk dari pihak Polres. Pernah kami juga diundang oleh Dinas Perhubungan, pembinaan tadi melibatkan lintas sektoral, kejaksaan. Yaitu tadi sampaikan, sehingga ada hal tadi, bahwa parkir tadi sudah ada pembinaan dari Dishub berkaitan dengan masalah hukum. Bagaimana kalau meminta tarif parkir di luar ketentuan. Ya. Bagaimana dengan apabila ada suatu bentuk yang kekerasan, ini sudah ada. Jadi ada internal maupun eksternal sudah dibawa oleh Dinas Perhubungan Kota Jakarta. Baik, tadi Mas Seno mengatakan bahwa
sudah ada pembinaan dari eksternal. Betul. Ini dari kejaksaan. Nah, ini Maupun Polres juga. Polres juga baik sama. Polres. Ya. Nah, ini saya mau nanyakan ini Mas Seno berkaitan dengan mungkin banyak sekali kalau mungkin tadi Mas Seno mengatakan bukan parkir liar tetapi memang Yang parkir perlu ditertibkan. yang belum ditertibkan atau belum masuk dalam regulasi itu. Iya. Seberapa jumlahnya ketika banyak para juru parkir liar ini atau juru parkir yang belum ditertibkan ini angka-angka selama 1 tahun terakhir ini terkait dengan mungkin termasuk pungli gitu ya. Angkanya berapa dalam setahun terakhir ini di Kota Jogja ini? Kalau dihitung, jadi ada laporan masyarakat, yaitu terkait dengan adanya pungli yang dilakukan oleh juru parkir yang tidak ada izin juru parkirnya. Jadi ini kan kami mendapatkan laporan beberapa lokasi yang memang belum masuk di dalam izin parkir. Nah, kami sampai pada Bapak Ibu sekalian dan juga pada Pak Ketua bahwa terkait izin parkir ini sebenarnya mudah. Dari masing-masing person mengajukan izin parkir. Kemudian nanti dari pihak Dinas Perhubungan akan survei berapa untuk kemampuan atau bisa menjadi suatu pendapatan. Dan keluarlah izin parkir dengan satu ketentuan tadi. Nah, di sini yang kami sering menemui, ini tumbuhnya parkir liar dengan agak sedikit dengan pungli. Ini kaitan tadi pada saat hari-hari tertentu. Contohnya libur Lebaran, libur Natal dan Tahun Baru, dan beberapa liburan yang lain ini muncul sering. Nah, di sini kami sampaikan hanya permasalahan tadi yang memang Dinas Perhubungan Kota, ini kami sampai pada Pak Ketua, bahwa memang personil pengawasan untuk juru parkir yang ada di lapangan ini masih kurang. Jadi masih terbatas dan ini kesempatan dalam podcast ini kami sampaikan di Komisi C Pak Bagio ya, bahwa perlu ada penambahan terkait dengan tenaga teknis atau seperti rekan-rekan ini tadi yang bisa ikut ngawasi bagaimana pelaksanaan dari juru parkir tadi, sehingga apa? Ada satu hal yang langsung. Ini kan yang piket atau yang patroli dari rekan-rekan di sini terbatas sekali. Nah, ini mohon malah sekaligus Pak Ketua nanti dengan kebijakannya ini bisa ada penambahan juru parkir, penambahan pengawas terkait dengan parkir yang ada di Kota Jakarta. Berkaitan dengan retribusi juga ini, Pak. Termasuk itu. Nah, nanti kan otomatis dengan penambahan patroli atau personil tadi, ini kan senyampang ada penambahan pendapatan dari parkir. Nah, seperti itu Pak Ketua. Saya menarik sekali Mas Seno berkaitan dengan jukir yang belum terdata, terkoordinasi seperti yang disampaikan Pak Bagio tadi. Karena misalnya begini, kalau malam sore lah menjelang malam ini kita ketahui di wilayah Jalan Senopati itu kan seharusnya tidak diperbolehkan parkir di jalannya, di ruas jalan. Di ruas jalan itu becak-becak atau apa itu kan sering pada berhenti di situ dan itu menimbulkan kemacetan lah kira-kira begitu. Sementara tidak ada petugas dishub yang berada di situ. Nah, ini langkah-langkah apa yang dilakukan kawan-kawan Komisi C berkaitan dengan termasuk ini kan kalau berhenti atau parkir di situ jelas mengganggu kemacetan terkait dengan bis-bis yang mau masuk ke tempat parkir. Gimana Pak Bagio menurut pandangan Pak Bagio ini? Ya, sekali lagi kami dengan adanya itu kita sudah mendorong kepada dinas, yaitu untuk penertibannya. Untuk penertiban itu kita kasarnya kita nambah tenaga lah untuk pengawas, maksudnya pengawas parkir yang Salah satu solusi berarti harus menambah tenaga teknis untuk itu ya Mas Seno ya. Jadi gini Pak Ketua, ini forum yang baik sekali. Jadi bahwa kita ini tenaga yang pengawas dari rekan-rekan dishub ini masih terbatas. Kalau tidak salah jumlahnya hanya sekitar 12 harus mengawasi luas Jogja seperti itu. Nah, terus kemudian kedua juga tidak mungkin bekerja 24 jam. Ada pagi, ada sore. Nah, di sini kami sampaikan solusi yang dilaksanakan ini satu dulu, yaitu penambahan tenaga untuk dishub terkait dengan pengawasan. Terkait pengawasan apa? Parkir. Nah, nanti dengan parkir tadi lebih tertib dengan didata,
otomatis kan linear dengan pendapatan. Karena apa? Parkir ini adalah salah satu AD pendapatan asli daerah yang kalau ada pengawasan yang lebih maksimal, saya yakin ini akan signifikan naik sekali. Nah ini menjadi suatu hal yang sangat kami sampaikan ya sesegera mungkin sehingga bisa terrealisasi Pak Ketua. Oke, Mas Seno, berarti ini salah satunya. Salah satu solusi. Ya. Nah, kalau bicara tentang solusi, apakah kan ini ada solusi jangka pendek, Betul. ada solusi jangka Panjang. panjang. Solusi jangka pendek salah satunya adalah menambah personal Ya. untuk mengawasi para jukir ini. Nah, kira-kira solusi apa lagi yang diusulkan oleh selain penambahan pengawasan itu untuk mengurai beberapa kemacetan? Karena satu, selain yang ada di Jalan Senopati, kita ini misalnya macet ada di Jalan Diponegoro misalnya. Diponegoro ya. Diponegoro, Jalan Ahmad Dahlan. Jalan Ahmad Dahlan itu Terus kalau kemudian sore, Jalan pagi, Perwakilan. itu luar biasa macetnya. Nah, mengurai titik-titik kemacetan itu solusinya gimana, Pak? Baik, ini nanti biar Pak Bagir juga nambah. Jadi tadi pertama solusi dalam jangka pendek tadi adalah penambahan personil untuk pengawasan tadi sehingga bisa maksimal retribusi terkait parkir tadi dengan ini kan juru parkir berkaitan dengan parkir. Sekarang berkaitan mengurai. Terus kemudian terkait dengan kemacetan tadi, ini dari Bapak Ibu dan juga Pak Ketua sudah meresani sendiri bahwa kalau hari libur panjang, Jumat, Sabtu, seperti hari ini Jumat, nanti kan kendaraan bis pariwisata masuk. Nah, sekarang kalau kita bicara kita menjadi kota wisata, kota tujuan pariwisata, ini kan kita juga harus bisa bagaimana dengan wisata ini bisa meningkatkan ekonomi wilayah. Dan juga bagaimana infrastruktur bagi kota Jakarta ini juga bisa tertata dan aman. Nah, kami sampaikan di Komisi C dari 2014 Pak Ketua. Waktu itu kami sampaikan bahwa kita tata kendaraan dengan tonase tertentu, pariwisata, ini harus parkir di pinggir kota di Jakarta. Waktu itu kami sampaikan satu, ada alternatif di Jombor waktu itu, di Terminal Jombor. Terus kemudian kedua ada di Terminal Giwangan. Nah, hal ini disegerakan mungkin, sehingga apa kami sampaikan, nanti dengan adanya parkir bis dengan tonase tertentu, parkir di sana, mungkin seperti kota Bali, ini juga sama, ada transit, shelter, terus kemudian dari contoh kami sampaikan di Giwangan. Nanti di Giwangan nanti akan masuklah shelter dengan kendaraan roda 4 atau roda 6 yang lebih kecil. Nah, ini otomatis tambah lapangan kerja. Buka lapangan kerja, terus kemudian yang kami sampaikan, sehingga tidak hanya wisatawan tadi hanya Malioboro saja. Ada Embung Giwangan, ada SD Square, ada Puro Pakualaman, dan lain sebagainya. Nah, dari Giwangan tadi, ini bisa tadi kendaraan shelter tadi masuk dengan sudah dipandu ke Embung Giwangan, berhenti ada shelternya. Terus kemudian ke SD Square, ke Pura Pakualaman, Keraton dan sebagainya. Nah, ini nanti di situ wisatawan tadi akan diberikan tambahan lagi bisa apa? Yaitu terkait dengan kendaraan tradisional Jogja. Ada andong di situ, becak kayu di situ. Nah, ini yang menarik. Nah, sehingga otomatis saya yakin kemacetan yang ada di kota Jakarta minimal terurai. Nah ini, terurai dengan berkurangnya kendaraan tonase pariwisata tonase tertentu masuk di kota di Jakarta. Ini kaitan dengan kemacetan. Yang kedua juga pernah saya sampaikan terkait perawatan infrastruktur Pak Ketua, yaitu jalan. Selama ini kan jalan masuk rusak dan sebagainya. Otomatis kan tanggung jawab pemerintah kota. Dengan berkurangnya dengan kendaraan-kendaraan tonase yang cukup tinggi tadi masuk di kota, otomatis jalan kita juga lebih aman dan lama. Nah ini. Terus kemudian yang ketiga tadi, jelas itu akan menambah lapangan kerja, menambah ekonomi. Nah, seperti yang dilakukan di wilayah Gedong Kuning Pak Ketua, yaitu ada di tempat kuliner Jokem. Ini sama. Jokem memasang tempat kuliner. Terus kemudian bis-bis semua ada di sana. Nah, masuknya ke kota, rekan-rekan yang ada di wisata tadi, ini dengan kendaraan sejenis gokar, grab dan sebagainya. Kenapa ini tidak segera ditangkap oleh pemerintah kota? Nah, kalau sekarang kan ada yang di alun-alun namanya Pak Tole. Apa namanya? Tole. Nah, hampir sama dengan itu. Nah,
Kalau di Bali kan ada yang kendaraan dengan van terbuka, kan menarik. Nah, jadi masuk dengan seperti itu. Ini Pak Ketua, salah satunya. Ini yang kalau kami minta di Komisi C, segera mungkin dilaksanakan. Ya, itu solusi jangka panjangnya. Jangka panjang. Baik, mungkin Pak Bagio mau nambahi seperti yang disampaikan Mas Eno tadi. Yang jelas untuk mengurai ya keramaian di lalu lintas di Jogja itu biasanya ya weekend ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Nah, itu harapannya contoh aja di Malioboro. Itu kita tetap tidak menghilangkan transportasi kayak becak kayu, bukan bentor loh ya, becak kayu, kemudian andong. Nah itu tapi kan bisa kalau lingkupnya itu tetap nggak yang jauh-jauh, katanya di seputaran Malioboro aja. Jadi suatu contoh, nanti begitu bis masuk wisatawan masuk, itu berhenti tetap di luar kota, nanti ada kayak kendaraan-kendaraan kecil itu ngantar tapi tidak berhenti. Malioboro, Ya. cuman berhenti di sirip-sirip Malioboro. Nah setelah itu baru becak yang mungkin bisa masuk di Malioboro. Jadi semuanya itu tetap boleh kata saling mendukung. Transportasi itu bisa Ya. berjalan dengan Pak Bagio, terima kasih. Tapi begini Mas Eno dan Pak Bagio, kita ini lebih sering bertindak itu kalau peristiwa itu sudah Betul, terjadi. ya. Misalnya begini, dulu waktu Jalan Senopati masih sepi, belum rame ini dibiarkan. Nah, sekarang sudah rame. Ya. Tapi ternyata itu masih dibiarkan. Harusnya kan ada penindakan. Sebenarnya bentor itu di Jogja dilegalkan atau enggak sih sebenarnya di Jogja? Jadi waktu itu pernah Pak Bagio, tahun 2014 atau enggak usah. Waktu itu ada demo bentor. Ya. Nah, jadi ya kami sampaikan supaya jangan sampai ada salah kaprah bahwa kalau secara aturan lalu lintas bentor di kota Yogyakarta beda dengan bentor di Medan, Pak Ketua. Kalau bentor di Medan kan ibunya satu, keluar langsung bentor. Ya. Tapi kalau di kota Jogja kan ada becak dan ada motor. Dirangkai jadi bentor. Nah, dari kajian kaitan dengan keselamatan lalu lintas, mohon maaf ini bagi Bapak Ibu yang ada di bentor tadi, bahwa secara kajian lalu lintas, kajian keselamatan tidak aman. Posisinya kan di depan. Nah, kalau bentor di Medan kan samping, bersebelahan. Nah, itu satu itu. Dari sisi masalah keselamatan. Nah, sekarang kita melihat kalau bicara dilegal dan dilegalkan atau ilegal, ini kembali ke masalah sosial, Pak Ketua. Sosial ekonomi. Sosial ekonomi tadi. Nah, sehingga kami di Komisi C kalau bicara ini adalah legal atau ilegal, yaitu ilegal. Karena apa? Terkait dengan kaitan kajian keselamatan, bentor yang ada di Jogja ini tidak masuk. Tidak sesuai dengan. Nah, yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam lalu lintas. Satu itu. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi terkait dengan masalah Pak Bagio sampaikan. Kalau ini pendestrian di Malioboro ini segera mau dilaksanakan secara total. Ya tadi selesainya. Segera, ini kan rencana kan pemerintah kota akan segera membangun transit di Terminal Giwangan. Terus kemudian masuklah ke kota Jakarta dengan kendaraan transit. Nah ini kami sampaikan, ini sangat setuju sekali. Sehingga nanti wisatawan tadi masuk di Jogja sudah tidak perlu dengan kendaraannya pribadi. Nah, seperti itu. Mas Eno, terima kasih. Ini tambahan lagi nih. Ini termasuk mungkin masyarakat yang bertanya. Sekarang ini kan muncul Bajai. Ini bagaimana menurut Pak Bagio ini? Karena bajai ini bukan kendaraan lokal kota Jogja. Betul. Yang lama-lama ini kalau dibiarkan akan marak. Nah sementara pemerintah kota Jogja dan Bapak Ibu anggota DPR ini kan kepingin mengurai kemacetan ini. Dengan mungkin mengurangi penggunaan kepemilikan kendaraan pribadi. Tapi tiba-tiba muncul bajai. Yang ini notabene nanti akan pasti menambah keruwetan kemacetan yang ada di kota Jogja. Gimana pendapatnya Pak Bagio ini? Jadi sebenarnya bajai itu masih ulur ya permasalahannya.
masih dalam dalam di komisi masih berdebat juga, masih dalam kajian juga. Karena apa? Kayak Baja itu ya itu satu tadi dinyatakan bahwa itu bukan asli transportasi lokal, ya. Itu juga yang bermotor dan itu pun sebenarnya kalau dari kami anggota dewan itu mendorong supaya itu bisa, tapi yo ojo maksudnya yang di banyak monggo yang di arah-arah yang pinggir-pinggiran untuk luar kota. Dan ini sudah masuk di tengah kota. Ya. Jadi kalau Pak Ketua nambahkan dari Pak Bagio, jadi kalau bicara bajai, sebenarnya bajai ini kan bisa dipakai hanya di ruas jalan lokal, bukan di ruas jalan umum. Ini aturan yang ada. Sudah ada aturannya? Saya sampaikan tadi ada aturannya. Kendaraan tadi ada kendaraan lokal, yang dalam arti di sini adalah lokal itu lokal yang sifatnya kampung. Nah, tidak masuk di dalam ruas jalan umum. Itu kaitan tadi dengan, permasalahan sekarang ini kembali seperti tadi bentor belum selesai, ada muncul bajai tadi. Ini nanti kalau kita tertibkan juga kembali naluri sosial dan kita bicaranya, Bapak Ibu kami itu mau kerja apa? Nah seperti itu. Nah ini yang menjadi berat bagi penertiban tadi. Jadi rekan-rekan di sub, rekan-rekan pihak kepolisian ini penindakan pada bentor dan juga alat transportasi yang tidak sesuai ini sudah ada. Tapi kembali kalau ditanya, saya mau kerja apa? Dan kemudian yang selanjutnya, kalau kami sampaikan Pak Ketua dan terkait dengan hal ini akan kita bicara kebijakan. Kalau seumpama transportasi dengan massal sudah ada secara rutin dan bisa terlaksana dengan jamnya tertentu, saya yakin kita juga mesti mending naik transportasi yang massal tadi. Nah contoh konkretnya aja, yaitu ada di Jakarta. Dari Bogor ke Jakarta. Kenapa warga tadi mau naik KRL? Satu, tepat waktu. Kedua, juga jaraknya kelihatan 1 jam sudah sampai Jakarta. Meskipun sampai berdiri. Tapi karena tepat waktu dan bisa diukur. Nah, sekarang sama. Dengan adanya bis Trans Jogja di kota Jakarta. Saya berharap juga sama. Ditambah. Nah, ditambah jumlahnya, ditambah shelternya. Sehingga kita mungkin juga sama, Pak Ketua dari Wiro Belajar ke sini. Kalau memang sudah ada angkutan massal yang sudah sesuai dan aman dan nyaman dan sesuai jamnya, pasti akan lebih baik naik transportasi massal tadi. Tapi ini belum bisa di bahasa Jawanya belum bisa dijaga. Nah ini tadi sehingga harapan kami ya sekarang kita juga dari pemerintah juga ada satu hal bagaimana memberikan solusi tadi dengan angkutan massal tadi, Pak Ketua. Terima kasih Mas Seno. Jadi memang selalu kebutuhan masyarakat berkaitan dengan transportasi pasti akan berdampak sosial maupun ekonomi terhadap masyarakat kita. Namun demikian sekarang kan kalau ini ada pembiaran terhadap aturan-aturan, itu pasti nanti akan terjadi di kemudian hari keruwetan yang akan kita mengalami kesulitan. Betul. Gitu loh. Karena contoh misalnya orang itu selalu punya prinsip Jawa ada gula, ada semut. Kira-kira di situ ada pertumbuhan ekonomi pasti masyarakat akan datang ke sana. Sementara aturan-aturan itu harus ditegakkan kan begitu. Nah, ini kesulitan. Nah, solusi jangka panjangnya tadi Pak Seno sempat menyampaikan kira-kira gagasan besar apa dari kawan-kawan DPRD, sebuah ide atau gagasan untuk sebuah kota Jogja ini memang betul-betul menjadi kota yang tertib berlalu lintas, tertib bisa mengurai segala keruwetan maupun kemacetan. Tadi Mas Seno sempat mengatakan, Bogor Jakarta sudah tertib dengan adanya KRL, 1 jam sudah dipastikan bisa sampai Jakarta. Jadi bagaimana transportasi menambah Trans Jogja misalnya. Sementara Trans Jogja itu kan punyanya provinsi, bukan punyanya kota. Sementara kota punya jalan-jalan kota sendiri. Nah, ini gagasan hebat atau besar apa yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan DPRD di Komisi C ini? Moga Mas Seno. Ya, baik. Nanti bisa dilambut sama Mas. Baik, nanti sampai Pak Bagio. Yang pertama, Pak Ketua, jadi gagasan kami di Komisi C jelas satu, panjang jalan di kota tidak bisa berpanjang. Apalagi diperlebar, satu itu. Nah, kalau kami sampaikan satu,
kurangi kemacetan, yaitu segera terkait kebijakan atau aturan bis pariwisata atau nase tertentu tidak boleh masuk kota. Satu itu, Pak. Sehingga ada shelter yang ada di wilayah selatan dan juga dimungkinkan sebelah utara. Dengan adanya di selatan, otomatis keramaian juga akan ada namanya kawasan Jogja Selatan akan semakin bagus. Sudah, saya potong Mas Ino. Menurut Mas Ino ini bisa dilakukan oleh pemerintah kota atau di pihak ketiga kan? Kalau kaitan dengan yang mana? Yang maksudnya yang untuk parkir? Ya, misalnya, seluruh bis-bis pariwisata nggak boleh masuk ke kota Betul, nih karena akan menambah itu. Karena kalau misalnya apalagi sekarang ini kalau diserahkan kepada pemerintah kota, tentunya kita mengalami efisiensi yang luar biasa. Ya. Nah, menurut Mas Eno apakah ini bisa dikelola oleh Baik. pemerintah kota atau memang bisa di pihak ketiga? Kalau kondisi karena anggaran kita sekarang berada efisiensi secara nasional dan secara daerah, jadi dengan pelaksanaan bis pariwisata parkir di Terminal Giwangan, terus kemudian ditampung dan diantar dengan kendaraan dengan yang lebih kecil, ini kita serahkan pada rekan-rekan swasta. Sehingga apa nanti? Bicara di sini adalah bahwa pemerintah kota tinggal menerima bagaimana ada penambahan PAD tadi. Dengan satu syarat bahwa yang mengelola tadi, tenaga kerjanya, driver atau namanya kernet ya, itu harus warga kota Yogyakarta. Nah, terus kemudian sudah berjalan tadi Pak Ketua, ini anggaran tadi, sehingga saya yakin Senopati, Ngabean, atau parkir-parkir beberapa parkir khusus tadi tidak dipenuhi dengan kendaraan bis, tapi kendaraan kecil. Satu itu. Terus kemudian kedua, ya tadi terkait dengan tadi ketertiban parkir. Nah, ini saya sampaikan sekaligus Pak Ketua. Yaitu di sub ini sampai saat ini, pelanggaran parkir yang ada di kota, kita tidak bisa apa-apa. Karena apa? Kita nggak punya alat untuk menderek. Jadi selama ini hanya mengunci ban, roda, atau hanya beri stiker. Pak Ketua kapan lewat di daerah Pasar Kembang, sudah ada garis berbiku, hampir sepanjang itu juga dipakai parkir kendaraan roda 4. Dan rata-rata itu memang kami sampaikan, kalau pelanggaran hanya ditempel stiker atau digembok. Nah, di sini juga di sub belum punya derek tadi. Kalau ini memang derek tadi ada juga dengan bentuk suatu denda, otomatis di situ ada retribusi. Kalau memang anggaran dari kota-kota tidak mampu, ya kita serahkan swasta. Dan kita tinggal beres sehingga apa? Ada pendapatan masuk lagi. Nah itu. Terus kemudian yang jangka selanjutnya, tahapan berikutnya, yaitu terkait dengan masalah tadi, masa kemacetan tadi. Ini yang kami sampaikan. Bahwa normalisasi simpang, baik 4 atau simpang 3, ini kita selalu terlambat di dalam infrastrukturnya. Contoh konkret, pertigaan di daerah Paramita, yaitu dari Jembatan Layang Lempuyangan, turun ke arah selatan Pak Ketua. Ya. Ada pertigaan. Jalan Dr. Sutomo. Jalan Dr. Sutomo. Dulu rencana sudah ada DED-nya. Dan tidak dilaksanakan karena anggaran waktu itu. Sekarang dari pihak pemilik tanah sudah nggak mau. Nah, padahal dari arah utara turun ke arah selatan tadi, ke kiri jalan terus. Tidak mungkin bisa lancar karena apa? Terhambat dengan mobil yang bersebelahan. Nah, normalisasi simpang tadi tidak dilaksanakan segera. Termasuk juga yang ada normalisasi di daerah Umbul Harjo. Tanah sudah dibebaskan. Siap juga terus kemudian ditunda lagi. Nah, kalau kami sampaikan tadi, termasuk normalisasi tadi harus segera dilaksanakan. Jalan Timoho, perempatan APMD di tempat kantor DPRD. Kemacetan paling tinggi di sini, yaitu kecepatan kami punya data 17 km per jam dari perempatan APMD sampai ke kampus UIN. Nah, solusinya ternyata baik sekali. Kampus UIN tadi ada kebijakan, yaitu untuk acara wisuda tidak hanya dilaksanakan di hari Sabtu dan Minggu saja, sehingga tadi mengurai. Nah, ini juga sama. Nah, terus kemudian yang selanjutnya memang yang agak sulit kita laksanakan adanya jembatan layang untuk terkait dengan simpang sebidang, yaitu terlewatkan dengan kereta api. Ada di Lantimoho, juga ada di Lempuyangan, dan ada yang ada di wilayah daerah Jilagran. Nah ini kita ada kesulitan kaitan tadi dengan apa? Karena kondisi wilayah permukiman yang sudah padat sekali. Sehingga kami, kalau tadi kaitan solusi tadi, satu tadi sudah ada tadi dengan dikelola swasta untuk masuknya ke kota. Terus kemudian penambahan tenaga teknis atau tenaga untuk pengawasan parkir. Dan kemudian kalau memang kita belum bisa mampu beli mobil derek,
ya bagaimana kita kerjasama dengan pihak swasta, yang prinsip adalah kita ada pemasukan tadi Pak Ketua. Itu kira-kira. Mungkin Pak Bagio mau nambah? Rumit banget ya ngurusin parkir ini ya. Ya, Keruwetan kota Jogja ini. sebenarnya tidak rumit Pak Ketua. Karena sepertinya kok, karena begini, menurut saya mau nanya ke Pak Bagio, kira-kira seberapa banyak aduan masyarakat terhadap rekan-rekan anggota DPRD, khususnya di Komisi C ini, yang mengadukan tentang keruwetan yang ada di kota Jogja terkait lalu lintas. Karena tadi Mas Yono menceritakan, wah ini jalan dari Timoho, depan DPRD ke UIN, Ya, dengan 17 km per jam. Wah ini jalan turun dari Jembatan Layang ke Dr. Sutomo. Ternyata mau belok kiri jalan langsung pun tidak bisa karena sudah mepet. Nah ini sepertinya ini kan banyak titik-titik di kota Jogja ini macet gitu. Ya. Nah seberapa banyak aduan masyarakat ke DPRD khususnya Komisi C ini Mas Bagio? Terima kasih. Pertama yaitu yang saya gambarkan seperti di Ngasem ya. Itu udah nggak pernah tidak macet. Karena apa? Kiri kanan jalan itu untuk parkir. Pak. Itu loh. Jadi jalannya harusnya bisa 2, jadi cuma 1 lah. Jalan 1 jalur itu biasa untuk 2, cuma 1 karena untuk parkir. Nah, jadi kendaraan itu perizinan mesti nggak pernah tidak macet, mesti macet sana. Nah, sebab itu kami dari Komisi C mendorong Dinas Perhubungan kalau ada mulai kemudian sudah kalau ada membuka baru lahan misalnya kayak warung makan atau harus punya tempat parkir, tidak menjaga ke bau jalan. Nah betul itu Pak Ketua, ini sampaikan Pak Bagio betul Pak. Jadi masih ada beberapa, mohon ini penertiban juga sama, hotel khususnya. Kalau buka kan ada persyaratannya, parkir harus sekian jumlahnya. Nah ini yang mohon juga menjadi suatu perhatian bagi kita, sehingga tamu hotel ini kan juga ikut memberikan kemacetan tadi dengan parkir tadi. Tapi kan ini juga tadi tamu hotel banyak kan otomatis ekonomi juga banyak meningkat. Ini yang kita harus mengurai tadi Pak Ketua. Iya. Terima kasih Mas Bagio dan Mas Yono. Ini terakhir saja. Apa pesan-pesan serta komitmen kawan-kawan anggota DPRD khususnya di Komisi C terkait dengan bagaimana menciptakan kota Jogja ini lebih tertib, lebih indah, bebas dari parkir liar, dan nyaman untuk kita semua. Monggo Pak Bagio terlebih dahulu. Komitmen DPRD Kota bagaimana? Komitmen kami yaitu tadi sekali lagi mendorong dinas atau yang berhubungan dengan ini. Ya kita harus bisa rasanya mencarikan lahan untuk parkir mobil-mobil wisata itu. Karena kalau itu masuk semua dalam jelas di pihak-pihak angel bis gede semono dengan jalan yang sempit-sempit dan pendek-pendek itu yang mengerjakan macet. Jadi harapan kami supaya kita mendesak dinas supaya untuk mencarikan lahan parkir yang di luar atau di pinggir kota. Nah, itu juga nanti juga bisa untuk membuat lapangan kerja juga untuk transportasi yang lebih kecil, yang bisa masuk kota. Nah, kemudian itu kayak beca juga nggak ditinggalkan. Itu yang kayak di Sirip itu kan bisa untuk cuma seputaran. Ini yang kami harus supaya mengurangi macetan. Kalau itu dibiarkan ya akan macet terus. Apalagi belum nanti kalau ini sudah dibuka ya tol. Nah, itu masih jadi jujukan juga kan kota Jogja. Mau kemana pun jujukannya akan situ akhirnya tambah penuh. Ya. Monggo Mas Yono. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi saya pernah menyampaikan yang kami ulang lagi Pak, bahwa di kota Yogyakarta ini ada 2 kedaruratan yang dulu waktu saya sampaikan sama di 2017 dulu ada menghadapi masalah. Satu adalah sampah dan ternyata terbukti. Dan kedua kemacetan tadi, karena kondisi yang bukan salah kita selaku pemerintah kota maupun DPRD, karena kondisi yang memang jalannya terbatas. Nah, tetapi ada hal yang sangat menarik bagi kami Pak Ketua. Pada waktu itu kami ketemu dengan
Kementerian Perhubungan. Salah satu kami mau beradvokasi studi banding. Ada satu menarik bahwa Yogyakarta ini kota wisata, tujuan wisata, meskipun macet tapi ngangeni. Nah ini deh, meskipun macet ngangeni dan macetnya kota Jakarta itu masih cukup bagi masyarakat yang dari luar kota, khususnya dari Jakarta. Macetnya Jogja itu masih terukur dan masih terlihat. Ini. Sehingga apa? Kami sampaikan bahwa terkait kemacetan tadi ini adalah kita mempunyai suatu konsep jangka pendek, menengah, dan jangka jauh. Nah, tapi yang paling prinsip adalah meskipun macet, tapi tetap kota Yogyakarta ini ngangeni bagi wisatawan, bagi orang-orang yang pernah bernostalgia bersekolah di kota Yogyakarta, Pak Ketua. Terima kasih. Matur nuwun Pak Mas Seno dan Mas Bagio. Luar biasa diskusi hari ini. Banyak perspektif tentang masalah parkir liar dan mengurai kemacetan di kota Jogja ini, sehingga kita menjadi tahu bahwa persoalan ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi ini juga persoalan regulasi, pengawasan hingga budaya tertib bagi masyarakat kota Jogja. Rekan-rekan Komisi C DPRD Kota Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi jangka pendek dan jangka panjang, dari penertiban hingga mendorong transportasi publik yang lebih baik. Tentu keberhasilan ini butuh kolaborasi antara pemerintah kota, DPRD, pelaku usaha, serta masyarakat lokal. Terima kasih kepada Komisi C, Pak Ketua Komisi dan Pak Wakil Ketua Komisi atas penjelasannya, dan terima kasih juga untuk Anda semua yang sudah menyimak podcast DPRD hari ini. Mari bersama kita wujudkan kota Jogja yang lebih tertib, nyaman, dan ramah untuk semua. Saya Wisnu Sabdono Putro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam Jogja warahmatullahi wabarakatuh. istimewa.